Sesuai penelitian yang sudah kita lakukan, tim CISA itu, kita itu adalah Central Informasi for Samudra Pasai Heritage. Jadi itu pusat informasi warisan budaya Samudra Pasai. Itu lembaga kita yang memang aktif melakukan kegiatan penelitian yang melibatkan pakar epigrafi, kemudian ada arkeolog dan orang-orang ahli yang dibutuhkan. Kemudian kita melacak jejak melalui peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar Samudra Pasai lah, di sekitar wilayah Aceh Utara secara umum. Tetapi setelah meneliti dan melihat kajian yang ada pada nisan-nisan itu, memang tidak ada indikasi bahwa Samudra Pasai ini pernah dipengaruhi oleh Syiah. Jadi misalnya ada pada nisan itu yang menulis puji-pujian terhadap Ali, itu tidak ada. Kemudian yang banyak kita menemukan itu ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya adalah surah At-Taubah yang berbicara tentang jihad dengan harta dan benda. Kemudian ada satu lagi yang paling penting pada makam Nahrasyah, itu Sultanah Nahrasyah yang memimpin pada periode ketiga Kesultanan Samudra Pasai itu tertulis surat Yasin. Dan seperti kita ketahui, surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi ketika dibuat jantung Al-Quran, surat Yasin itu dimaksudkan untuk si pemilik makam ini. Jadi tidak ada puji-pujian yang memang terindikasi ke arah Syiah. Ya, secara pengaruh Persia kita lihat ada seperti pada mata uang. Jadi salah satu tradisi di Samudra Pasai menamakan mata uang dengan nama dirham. Jadi tidak di Samudra Pasai tidak dikenal dengan nama dinar, tapi tetap dirham karena kita di Samudra Pasai ini menggunakan tradisi Persia. Dia dinamakan dirham baik itu untuk emas maupun perak. Sementara di Arab dinar itu emas, kemudian dirham itu perak. Kalau Persia dirham dua-duanya, baik perak maupun emas. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang kita lihat pengaruh Persia ini ada syair-syair terkenal. Salah satunya adalah Sa'di Asyirazi. Jadi syair Sa'di Asyirazi itu terpahat pada salah satu makam marmer yang terbuat dari batu marmer. Pemilik makamnya bernama Naina Usamuddin bin Naina Amin. Naina itu juga terindikasi ada pengaruh-pengaruh Persia dari pegelaran Naina itu sendiri. Seperti itu. Tapi yang arah ke Syiahnya kita belum pernah ketemu. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun berdirinya Samudra Pasai, itu Sultan Al-Malik As-Saleh, pendiri kerajaan Samudra Pasai ini, beliau wafat pada tahun 1297. Jadi sebelum beliau pada tahun 1226 Masehi ataupun abad-abad ke-670 sekian Hijriah, dia itu ada orang-orang yang sudah duluan Islam. Itu terlihat pada makam prasasti, ada 3 prasasti. Yang pertama disebut oleh masyarakat dengan nama Raja Ahmad, kemudian yang kedua ada Ibnu Mahmud, kemudian yang ketiga ada Ibnu Khadaji. Dia masing-masing dari ketiga tokoh ini yang memang wafat sebelum Sultan Al-Malik As-Saleh ataupun Sultan Malikus Saleh yang dikenal dengan bahasa yang biasa. Itu mengindikasikan tahun 1226 sudah, berarti di sini sudah ada tokoh-tokoh Islam. Jadi 3 tokoh yang saya sebutkan tadi itu pada makamnya itu tertulis Mahbub Ulub Al-Khalaiq. Jadi orang yang dicintai oleh masyarakat ataupun orang yang ramai. Jadi gelar-gelar tersebut tentu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang memiliki jiwa besar dalam membangun Islam, yang kemudian melahirkan sosok-sosok baru seperti pendiri kerajaan Samudra Pasai sendiri, yaitu Sultan Al-Malik As-Saleh. Seperti itu. Percampuran budaya dengan Persia itu kita sebut ada, tetapi yang Syiah itu kita belum pernah menemukan bukti secara autentik, secara artefaktual ataupun secara manuskrip. Kita belum pernah menemukan.
أضفيت على الحسن Kalau teori masuk Islam pertama ke Indonesia, ini kita akan melihat dari hasil penelitian. Jadi ketika ada tahun yang lebih tua daripada tahun yang ditemukan pada prasasti-prasasti lainnya, itu kita buat semacam bukan klaim, tetapi memang secara bukti, secara faktual, Samudra Pasai ini memang masuk pada era yang lebih tua dibandingkan kerajaan yang lain yang memang pernah dapat klaim seperti Perlak. Itu juga masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Tetapi sebagian para ahli, di antara mereka itu ada Abu Taqiyuddin Muhammad, itu guru saya, kemudian ada Nabahani As. Beliau juga sudah pernah mencari satu naskah. Jadi ada disebut sebuah naskah yang mengatakan bahwa kerajaan Islam Perlak ini sudah hadir pada abad ke-7 Masehi. Tetapi setelah dicari naskah tersebut yang memang katanya dikarang oleh Abu Ishaq Al-Makarani, beliau menamakan Izharul Haq fi Mamlakatil Perlak. Jadi Izharul Haq itu diklaim sebuah naskah yang memang memiliki data secara manuskrip Perlak ini lebih tua. Tetapi dalam kajian-kajian para ahli sejarah ini, mereka menafikan Izharul Haq karena memang itu bukan naskah. Dia cuma satu lembar saja, tapi itu memang kopian. Dan itu belum dapat naskah secara utuh. Kemudian Abu Taqiyuddin sendiri sudah memprediksikan bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan metode penjumlahan tahun dengan metode menggunakan metode Al-Jumal As-Saghir, salah satu metode penahunan yang dipakai oleh tradisi Arab. Jadi karena memang ada kesilapan-kesilapan yang dibuat, jadi Perlak ini data-datanya masih kurang akurat. Ada juga klaim-klaim yang mengatakan bahwa Perlak itu juga masuk kepada kerajaan Syiah. Tapi kalau saya sendiri itu kurang tahu tentang Syiahnya Perlak itu. Tapi memang dari bukti-bukti sejarah memang keterkaitan dengan Syiah itu belum kita temukan. Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya tari-tarian yang berkembang di sini, itu salah satunya saman. Saman itu dari Gayo. Tanah Gayo. Itu saya juga kurang memiliki informasi, tetapi setidaknya tentang saman itu memang yang dibuat oleh Syekh Saman. Saman itu nama seorang pendiri yang katanya itu tarikat Samaniyah. Tradisi Persia kita dapat, tapi kan dia antara tradisi dengan Syiah itu sendiri dia mungkin saja ada terpisah ketika kita menggunakan tradisi-tradisi dari Persia. Jadi tradisi-tradisi yang tercatat pada manuskrip, pada inskripsi makam, itu memang tentang syair-syair dari Persia. Salah satunya syair dari Sa'di As-Sirazi, seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ada gelar-gelar yang dipakai seperti Khoja, Khawajah, yang berasal juga dari Persia. Kemudian kalau secara ketauhidan atau memang keagamaan, itu kita tidak menemukan adanya bukti-bukti pengaruh Syiah yang secara kental. Sampai sekarang kalau Syiah di Aceh saya rasa tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, dia underground, ya di bawah dia. Tapi kita nggak tahu siapa yang sebenarnya Syiah di sini. Tetapi etika Ahlussunnah wal Jamaah ini memang sudah diperlihatkan dari tradisi-tradisi makam itu sendiri, di mana prasasti yang kita lihat itu besar, tetapi dia diletakkan bukan di atas jasad orang yang meninggal, tetapi di sampingnya. Dan itu hadiah, sama seperti kita memberikan sebuah perpustakaan dengan nama seseorang yang meninggal itu. Jadi perpustakaan itu kita kasih nama beliau, kemudian dengan biografinya, tapi bukan makamnya. Jadi prasasti yang kita lihat di Samudra Pasai itu ya persis seperti sebuah perpustakaan kecil. Di situ yang menjelaskan tentang biografi siapa yang meninggal, kemudian apa pekerjaan beliau, kemudian memang dibuat pengistilahan dengan bahasa-bahasa Al-Quran.
Jadi kalau orang-orang yang memang dekat dengan tauhid, dia ada ayat-ayat tertentu yang memang terjelaskan pada inskripsi makam. Kemudian kalau memang tokoh itu tokoh pendakwah, dia juga terjelaskan. Jadi seperti pada makam Sultan Al-Malik As-Salih, itu seperti yang kita lihat pada inskripsi makam menyebutkan Hazal Kabru Al-Marhum Al-Maghfur At-Taqiyun Nasih Al-Hasibun Nasib Al-Karim Al-Fatih Al-Abid Al-Mulaqab Sultan Al-Malik As-Salih. Jadi beliau itu seorang yang rendah diri, yang kemudian memang memiliki rasa tawaduk yang tinggi, kemudian seperti seorang tokoh Islam pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat dari tradisi tutur yang dikembangkan kemudian dijadikan legenda-legenda, Sultan Al-Malik As-Salih tidak sebegitu derajatnya, tapi derajatnya rendah. Jadi seseorang yang memang memelihara anjing, kemudian menamakan diri, itu yang dikatakan dalam hikayat-hikayat yang berkembang pada awal abad-abad ke-18 sampai dengan saat ini. Hikayat itu tidak mencerminkan seperti apa yang tertulis pada prasasti itu sendiri. Ada perbedaan ketika kita melihat tahun. Jadi abad ke-18 itu kita sudah kena pengaruh Belanda. Artinya memang Belanda sudah masuk dan kemudian sudah mulai mengacak-ngacak seluruh akulturasi budaya yang ada di Aceh sendiri secara umum. Jadi terlebih lagi ada beberapa hikayat yang memang memojokkan tokoh-tokoh Islam di samping mereka memujinya. Mereka kadang-kadang kita membaca dalam literasi sejarah, seseorang tokoh-tokoh Islam yang ada di sini dipuji, tetapi dari perlakuan itu tidak ada pujian. Jadi dari perlakuan kemudian dari kegiatan yang dilakukan oleh seorang tokoh Islam itu sangat bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh tokoh Islam itu sendiri. Karena seperti kita lihat, ketika kita membaca sejarah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih, kita mendapatkan perbedaan dengan ketika kita membaca cerita-cerita yang berkembang di sini, seperti cerita tentang Wali Sembilan. Jadi ceritanya lebih banyak kepada hal-hal mistik yang memang bisa terbang, bisa menggunakan kekuatan-kekuatan gaib yang sebenarnya tidak kita temukan di tanah Arab. Cerita-cerita yang seperti itu setelah Rasulullah wafat sendiri. Jadi perbedaan-perbedaan seperti itu membuat lembaga kita ini mencoba untuk menggali apa yang sebenarnya didapatkan dari bukti-bukti. Jangan dari apa yang sudah ditulis oleh Belanda dan para orientalis yang sudah banyak menulis tentang sejarah-sejarah Islam di Aceh. Makanya kita menemukan bukti-bukti baru yang memang bukti-bukti ini belum dimasukkan ke kurikulum, tetapi ada beberapa peneliti yang sudah membuat penelitian. Dan ini kita mendapatkan hasil yang mengejutkan. Berbeda dengan tradisi tutur, kemudian legenda-legenda yang berkembang. Ya, kalau kita lihat cara berpikir para orientalis, sepertinya dalam kepala mereka itu cuma ada ekonomi. Jadi cuma ada semacam instansi untuk menguasai sebuah ekonomi di suatu wilayah. Jadi ketergantungan mereka dengan ekonomi membuat mereka juga menafsirkan apa yang dilakukan oleh orang Arab juga masuk kekuatan ekonominya, bukan kekuatan dakwahnya. Sedangkan yang kita tahu sebenarnya orang-orang yang datang dari Mekah itu memang membawa tauhid, bukan ingin melakukan hubungan perdagangan saja. Seperti itu. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا